Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Dwi Ajitama, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batang, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi Magister Pendidikan dan pengajar praktik Ibu Hani Triwidianingsih Magister Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Setelah menyaksikan dan menganalisis video yang disajikan, visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi menurut saya adalah mewujudkan sekolah yang nyaman dan menyenangkan, serta membentuk generasi yang religius, cerdas, kreatif, inovatif, produktif, dan peduli lingkungan. Adapun prakarsa perubahan yang dilakukan mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menumbuhkan semangat untuk belajar. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tindakan yang dilakukan oleh guru sesuai dengan alur tahapan Bagja. Yang pertama, tahapan buat pertanyaan. Pertanyaan yang dibuat yaitu bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Tindakan yang dilakukan mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Menuliskan kata-kata pemantik, penyemangat belajar untuk memicu rasa ingin tahu murid. Yang kedua, tahapan ambil pelajaran. Pertanyaan yang dibuat, apa yang muncul di pikiran setelah membaca tulisan penyemangat belajar? Apa yang disukai murid dari kelas ini? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Apa yang kalian lihat dan sukai dari kelas yang sudah dikunjungi? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Tindakan yang dilakukan, mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dan pendapat dari murid, mengajak murid mengambil pelajaran dari kelas lain untuk menambah inspirasi kelas yang membuat semangat, mengajak murid untuk berkunjung melihat kelas 2 dan kelas 6 untuk melihat apa yang disukai serta mencatatnya. Murid dapat bertanya kepada murid di kelas tersebut tentang apa yang mereka sukai dari kelasnya. Murid berdiskusi tentang apa yang sudah dilihat dan disukai pada kelas yang dikunjungi beserta alasannya. Murid berbagi pengalaman apa yang disukai dari kelas lain dan kelas sendiri. Yang ketiga, tahapan gali mimpi. Pada tahap ini, pertanyaan yang dibuat yaitu kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Tindakan yang dilakukan, mempersiapkan alat dan bahan untuk menggambar, mengajak murid membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar. Secara berkelompok, murid menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar pada bahan yang sudah disiapkan. Murid mempresentasikan kelas impian sesuai gambarannya masing-masing. Yang keempat, tahapan jabarkan rencana. Pertanyaan yang dibuat, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kelas impian kita? Tindakan yang dilakukan, membuat daftar rencana kegiatan untuk mewujudkan kelas impian, mengajak murid berkontribusi menentukan kebutuhan, mencatat masukan dan ide dari murid, persiapan pembagian tugas pada masing-masing kelompok. Tahapan yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaan yang dibuat, bagaimana pembagian tugas masing-masing kelompok? Kapan akan mewujudkan kelas impian? Tindakan yang dilakukan, memberikan kesempatan kepada murid untuk berkontribusi dalam pembagian tugas tiap kelompok. Bersama dengan murid menentukan waktu pelaksanaan kegiatan,
Membuat kesepakatan bersama tentang waktu pelaksanaan, memastikan setiap kelompok bekerja sesuai dengan pembagian tugas, dan memberikan motivasi atas keberhasilan kegiatan yang sudah dilakukan. Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut antara lain menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Terlihat bahwa guru mampu memimpin pembelajaran yang dilakukannya dengan baik, memberikan kesempatan kepada muridnya untuk aktif berkontribusi melaksanakan kegiatan. Ia juga menerapkan teknik coaching yang dirancang agar murid dapat menemukan pemecahan masalah secara lebih mandiri. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar guru. Guru membuka ruang kolaborasi dengan rekan sejawat dalam menentukan prakarsa perubahan dan menyusun pertanyaan utama. Kerjasama dilakukan dengan baik sehingga setiap pihak saling berkontribusi dengan maksimal. Selain itu, guru tersebut tentunya berkolaborasi dengan guru kelas yang akan dikunjunginya, sehingga proses ambil pelajaran dari kelas ini dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengemukakan pendapatnya. Selain itu, murid selalu dilibatkan dari proses awal sampai akhir. Guru dapat mendesain kelas yang nyaman sesuai dengan keinginan muridnya. Model utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah modal manusia. Guru dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat dan muridnya dalam melaksanakan program prakarsa perubahan. Guru mampu merancang prakarsa perubahan secara efisien dengan alur baja murid yang dapat berkontribusi dalam pelaksanaan prakarsa perubahan. Yang kedua, modal fisik. Ruang kelas menjadi objek yang digunakan untuk kegiatan prakarsa perubahan. Berbagai hiasan dan properti yang ada di dalam kelas seperti rak buku, hiasan, dan lain-lain. Peralatan di kelas untuk proses kebersihan. Modal politik. Kemampuan guru untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan prakarsa perubahan. Guru mampu melaksanakan kegiatan prakarsa perubahan sesuai visi sekolah sampai dengan berhasil mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Demikianlah paparan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.